Om Swastiastu. Good morning, my student. How are you? I'm fine. Mudah-mudahan anak-anak semua di rumah dalam keadaan sehat. Ya. Today we will study science. Before we study, I have one stimulus. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Dan sebelum kita belajar, Bapak punya satu stimulus. Jadi penarik minat anak untuk belajar ya. Nah, terkait dengan materi yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, look the picture picture number 1 and picture number 2. Perhatikan gambar pertama dan yang kedua ya. Where is it easier to find book ya, dimana kita bisa dengan mudah menemukan buku ya. Pada gambar yang mana kita mudah menemukan buku, find books ya. Apakah gambar 1 atau gambar 2? Ya, betul anak-anak ya. Jadi kita akan mudah menemukan buku pada gambar nomor 2. Mengapa? Karena kita sudah mengelompokkan buku-buku yang ada, mungkin berdasarkan bidang ilmunya, mungkin berdasarkan judulnya, dan mungkin juga berdasarkan hal-hal lainnya yang sama ya. Jadi dikelompokkan berdasarkan yang sama ya. Nah, kalau kita lihat dari gambar 1, ini kita akan susah menemukan buku yang kita ingin cari, karena di sini itu tersebar tidak tertentu ya, tidak menentu. Bagaimana mau mencari buku kalau tidak ditata? Nah, terkait dengan hal ini maka diperlukan mengkelompokkan ya, mengkelompokkan. Nah, mengkelompokkan ini tentunya akan berkait dengan materi yang akan kita bahas hari ini ya anak-anak ya. Oke. The materi hari ini ya, materi hari ini untuk studi kita, untuk pembelajaran kita itu adalah tentang classification of living thing ya, atau mengklasifikasikan makhluk hidup ya. Dengan bahasa sederhananya adalah mengkelompokkan makhluk hidup. Jadi seperti yang Bapak tampilkan tadi ya, anak-anak mengkelompokkan buku berdasarkan jenis ya, kesamaan jenis dari buku tersebut ya. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita mengkelompokkan makhluk hidup ya, the classification of living thing ya. Jadi sebelumnya kita harus tahu ya, we know the characteristic of living thing ya. Jadi kita harus tahu ciri-ciri makhluk hidup ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ada 7 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah respire ya, jadi bernafas, respiration atau bahasa lainnya respiration ya. Yang kedua itu adalah bergerak, move ya. Jadi makhluk hidup itu bisa bergerak. Nah, pernah nggak anak-anak melihat atau Bapak tanya, tumbuhan itu bisa bergerak apa tidak? Ya, bisa apa enggak? Mungkin ada yang bilang tidak ya, tidak punya kaki Pak gitu ya. Tapi tumbuhan itu bergerak anak-anak ya. Contohnya adalah bunga matahari. Bunga matahari akan
bergerak, bunganya mengikuti kemana arah dari matahari. Itulah contoh dari gerak pada tumbuhan. Namun disebut di sana adalah geraknya bersifat pasif. Kalau yang lain seperti manusia dan hewan itu geraknya bersifat aktif. Yang ketiga itu tumbuh dan berkembang, jadi grow and thrive, ya, tumbuh dan berkembang. Need food nutrition, jadi memerlukan makanan nutrisi, ya, memerlukan makanan atau nutrisi. Terus ada excretion, ya, ada excretion, mengeluarkan zat sisa, ya, ada zat yang dikeluarkan, itu bisa berupa kencing, ya, dan lain-lainnya. Terus melakukan perkembangbiakan, reproduction, ya, reproduksi, ya, berkembang biak, dan sensitif, ya, sensitif to stimuli, ya, atau peka terhadap rangsangan, disebut dengan iritabilitas, ya. Nah, ada lagi satu anak-anak, beradaptasi. Bapak lupa, ya, adaptasi, ya. Jadi anak-anak, makhluk hidup tuh pasti dia beradaptasi. Oke, adaptation. Itulah ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, yang berikutnya kita akan belajar tentang klasifikasi yang disebut di sini adalah taksonomi, ya, mengkelompokkan makhluk hidup, ya, itu ada ilmunya, ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup atau klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi, ya. The science that study the classification of living things, ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi, ya. Nah, tujuan dari klasifikasi makhluk hidup, the purpose of classification of living things, make it easy to study living things. Jadi memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup dengan melihat persamaannya, dengan melihat perbedaannya, ya. Dengan melihat ciri-cirinya, itu kita bisa menyatakan apakah itu benda makhluk hidup atau tidak. Dan juga kita bisa kelompokkan dia berdasarkan ciri-cirinya tersebut. Ya, misalnya kalau manusia dengan manusia dengan burung itu satu kelompok. Satu kelompok kalau dilihat dari tulang belakangnya. Ya, jadi manusia itu adalah vertebrata sama dengan burung, ya. Itu terlihat dari, kita lihat dari bagian tulang belakangnya. Baik, nanti akan kita lebih detail bahas di pelajaran selanjutnya. Nah, tingkatan takson, ya, taksonomi itu punya tingkatan anak-anak. Yang paling tinggi itu adalah kingdom, ya, kerajaan, ya. Di bawah kerajaan ada yang namanya filum atau divisi. Filum itu miliknya hewan, dan divisi itu adalah miliknya tumbuhan. Yang kingdom ini sangat beragam sekali, ya. Filum sudah mulai mengkerucut, ya, sudah mulai semakin banyak, ya. Kalau semakin ke bawah ini semakin sedikit anggotanya. Kalau kingdom itu paling banyak anggotanya, semakin ke bawah anggotanya semakin sedikit dan semakin banyak kesamaan ciri-cirinya. Kalau di kingdom itu sangat banyak perbedaannya, ya. Seperti manusia dengan manusia dengan burung, kan banyak sekali perbedaannya. Ada juga persamaannya, cuma sedikit, ya. Kalau semakin ke bawah itu kesamaannya semakin banyak, ya. Nah, yang berikutnya adalah kelas, ya. Tolong dihafalkan nanti, ya. Kingdom, filum, divisi, kelas, ordo, family, genus, spesies. Yang paling kecil adalah spesies, ya. Nah, ini terbalik, ya. Kalau semakin ke atas itu semakin banyak anggotanya dan semakin sedikit
kesamaan ciri-cirinya. Gitu ya. Itu adalah tingkatan dari takson. Ya, tolong diapalkan anak ya, kingdom urutannya dari yang terbesar sampai yang terkecil, atau kebalikannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Baik, Bapak lanjutkan. Nah, kita punya sistem klasifikasi 5 kingdom. Nah, sebelum Bapak jelaskan, sebelumnya itu awal dari klasifikasi makhluk hidup ada 2 kingdom anak-anak ya. Kingdom yang pertama itu adalah plantae dan animalia. Jadi tumbuhan dan hewan ya. Kenapa ini pertama? Karena saat itu manusia belum bisa menciptakan alat untuk melihat benda-benda yang kecil ya, yang mikro, sehingga yang bisa diamati, yang bisa diklasifikasikan hanya plantae dan animalia ya, tumbuhan dan hewan. Nah, setelah itu berkembang lagi klasifikasi menjadi 3. Nah, muncullah kingdom yang ketiga adalah fungi. Ternyata tidak semua tumbuhan ya yang ada itu adalah plantae. Ternyata ada yang berbeda ya. Fungi itu jamur anak-anak ya. Jamur itu tidak mempunyai daun ya, berbeda dengan tumbuhan ya. Jadi dibuatkan satu buah kingdom, itu namanya adalah fungi. Nah, berkembang lagi teknologi sehingga ditemukanlah yang namanya mikroskop ya. Anak-anak mungkin sudah pernah dengar mikroskop ya, untuk melihat benda-benda yang kecil sekali yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Barulah muncul 2 kingdom ya, yaitu protista dan monera. Inilah proses sejarah dari munculnya sistem klasifikasi 5 kingdom. Awalnya 2, yang berikutnya adalah 3, yang berikutnya adalah 5 ya. Kita menggunakan di tingkat SMP 5 kingdom. Nanti ada 6 kingdom yang sudah berkembang saat ini ya. Untuk pelajaran kali ini Bapak akan jelaskan untuk yang 5 kingdom saja. Mungkin anak-anak bisa mencari informasi di Google, itu coba dicari ada nggak sistem klasifikasi 5 untuk 6 kingdom ya yang berkembang lagi. Baik, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, jadi dengan adanya tingkatan takson ya, ada kingdom, ada film atau divisi, ada kelas, ordo, genus, spesies. Maka dari itu untuk mempermudah mengkelompokkan makhluk hidup, diberikanlah nama ya, nama ilmiah anak-anak ya, bukan nama yang ada di setiap daerah. Jadi anak-anak pernah memberikan nama tumbuhan di daerah anak-anak masing-masing, itu namanya beda-beda ya. Tapi untuk penamaan makhluk hidup secara ilmiah itu di seluruh dunia akan sama. Nah, untuk cara pemberian nama pada makhluk hidup itu menggunakan tata nama ganda ya. Tata nama ganda disebut dengan binomial nomenklatur ya. Tata nama ganda ini terdiri dari 2 kata ya. Bi itu 2 anak ya. Nah, yang ditemukan oleh Carolus Linnaeus ya. Inilah yang membuat sistem penamaan makhluk hidup. Nah, bagaimana aturannya? Yang pertama, nama makhluk hidup terdiri dari 2 kata. Nama ilmiah ya. Kata pertama adalah genus, kata kedua adalah spesiesnya. Pertama genusnya, yang kedua spesiesnya. Nah, antara 2 kata, antara kata kedua dan kata ketiga diberi spasi ya. Oke, nah jika ada 3 kata, di antara kata kedua dan kata ketiga diberi tanda minus atau tanda spasi ya, kalau ada sampai 3 kata. Nah, yang sederhana ya anak-anak ya. Yang penting adalah yang pertama, ini untuk tingkat yang lebih tinggi, 2 dan 3 ini. Yang keempatnya penting juga untuk anak-anak ketahui, hanya huruf pertama yang kapital. Dari 2 kata, huruf pertama yang kapital ya. Ingat nanti
huruf pertama yang kapital, huruf terakhirnya kata. Untuk kata yang kedua itu semuanya huruf kecil. Nanti bisa lihat contohnya anak-anak ya. Terus dicetak miring atau diberi garis bawah jika anak-anak menulis tangan. Kalau di komputer bisa cetak miring ya. Contohnya ini anak-anak. Oriza Sativa. Oriza Sativa. Kata pertama U-nya besar. Harus besar ya. Kata kedua semuanya kecil. Ya. Ditulis dengan cetak miring. Atau nanti kalau ditulis tangan itu isi garis bawah ya. Itu tata cara penamaan ganda binomial nomenklatur ya. Nah, apa itu Oriza Sativa? Oriza Sativa itu adalah padi ya anak-anak ya. Nah, padi. Oke. Nah, mungkin anak-anak pernah pergi ke Bedugul, kebun raya Bedugul. Itu di setiap tanaman ada pelang nama. Ya, pelang nama mungkin seperti ini anak-anak. Ya. Ini adalah tanaman mahkota dewa. Ya, namanya adalah Plaleria macrocarpa ya, macrocarpa. Ini P-nya besar, depannya aja besar anak-anak ya. Kata depan, kata pertama aja yang besar. Oke, bisa dipahami ya. Yakin Bapak bisa anak-anak ya. Asalkan ditonton video ini dengan baik, didengarkan dengan pelan-pelan, pasti dimengerti sistem penamaan makhluk hidup. Nah, contoh lainnya anak-anak. Nah, ya, Bapak carikan satu buah contoh yang genusnya sama, bawang-bawang. Nah, ini genusnya sama, allium, allium, allium. Ada bawang bombay, merah putih. Nah, sini dia, allium cepa, allium ascalonicum, dan allium sativum. Ya, jadi ini spesiesnya berbeda. Ya, genusnya sama, spesiesnya berbeda. Nah, ini ada beberapa nama ilmiah ya, ada mangga, kacang tanah, melinjo, kopi, dan seterusnya. Ada hewan, gajah, kucing, harimau. Silakan anak-anak kalau punya waktu ini dihafalkan ya, supaya anak-anak bertambah pengetahuannya tentang nama ilmiah tumbuhan dan hewan. Ya, lihat cara penulisannya anak-anak. Nah, ini ya, dua kata, huruf depan kata pertama besar, dicetak miring, gitu ya. Bisa dipahami. Kalau ada salah kata nanti berarti tidak menonton video ini dengan baik ya. Lanjutkan. Kalau sudah bisa, oke, kalau sudah bisa melihat cara menulis makhluk hidup, nama makhluk hidup ya, Pak yakin bisa ya. Ini sangat mudah. Yang penting konsepnya, kata pertama huruf depan besar, cetak miring. Kata kedua itu semua kecil. Ya, semuanya kecil. Nah, sekarang kita akan lanjut ke kingdom anak-anak. Jadi tadi di awal Bapak sudah sampaikan ada 5 kingdom. Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Ya. Di pertemuan kali ini Bapak akan coba mengulas untuk yang pertama saja, Monera. Ya. Monera. Seperti apa Monera itu? Sebelum ke Monera, Bapak ingin memberikan istilah penting dalam klasifikasi ini. Ya, mohon dipahami dengan baik. Karena nanti akan Bapak pakai kata-kata ini saja, tidak dijelaskan lagi apa itu kata tersebut, ya. Yang pertama, itu prokariotik adalah inti sel yang tidak memiliki membran inti. Tidak ada selaputnya. Ya, terus ada eukariotik adalah inti sel yang memiliki membran inti. Ingat, pro itu tidak memiliki ya. Yang berikutnya uniseluler, itu adalah bersel satu, dan multiseluler itu bersel banyak. Multi itu banyak, uni itu satu. Ya. Terus yang berikutnya autotrof adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Ya. Yang berikutnya adalah heterotrof atau makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri. Ini tolong dipahami dengan baik. Ya. Baik, lanjut ke kingdom Monera. Nah, seperti yang Bapak bahas tadi, kingdom Monera ini ditemukan di akhir-akhir, ya, karena dia bersifat mikroskopik. Harus dilihat dengan alat mikroskop, ya. Nah, Monera
itu pada intinya itu adalah bersifat uniseluler dan prokaryotik. Ya, ada sifat uniseluler, bersel satu dan tidak memiliki membran inti. Ya, ada yang bisa menghasilkan makan sendiri disebut dengan cyanobacter, ada yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri disebut dengan bakteri. Nah, bentuk-bentuk bakteri itu ada 3 anak-anak, ya. Ada 3, ada spirillum, ya, spirillum itu spiral, ya. Yang kedua adalah bacillus, ya. Yang ketiga adalah kukus, ini batang, ini bola, ya, untuk lingkaran. Nah, contoh-contoh bakteri anak-anak Bapak tampilkan di sini ada beberapa bakteri yang bermanfaat. Ya, jadi tidak semua bakteri itu menakutkan ya anak-anak ya. Bakteri yang menakutkan itu biasanya menimbulkan penyakit. Nah, untuk yang menimbulkan penyakit, Bapak sebentar tugaskan untuk anak-anak mencari 5 bakteri yang menimbulkan penyakit. Nah, yang Bapak tampilkan di sini adalah bakteri yang baik, ya. Bakteri yang baik yang mampu menjadi produk, ya, produk yang bisa digunakan oleh manusia. Nah, ini anak-anak, ya, ternyata yogurt, ya, yogurt yang anak-anak makan itu di sana berperan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, ya. Dilihat di sini Bacillus, nah ini dia bentuknya berarti batang, kalau coccus lingkaran, bola, ya. Mentega, terasi, asinan. Nah, ini nama dari bakterinya. Ini bakteri baik, ya, yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan makanan dan produk. Nah, sekarang tugas anak-anak di rumah untuk pertemuan kali ini adalah mencari 5, ya, mencari 5 bakteri yang jahat yang menimbulkan penyakit. Gampang anak-anak, ya. Nama penyakitnya apa? Nama bakterinya apa? Tolong dibuat, ya. 1 bakteri itu nilainya 20. Kalau buat 5 berarti 100 dengan benar. Kalau buat 1 berarti dapat 20. Ya. Sangat mudah tugasnya, tolong dikerjakan dengan baik, ya. Baik. Semoga anak-anak bisa memahami materi pada hari ini, ya. Ingat dikerjakan tugasnya, dan apa pesan kepada anak-anak semuanya, sering-seringlah mengecek GCR dan melihat nilai anak-anak dan juga komentar Bapak, ya. Dan mohon dibalas juga komentarnya. Itu menandakan bahwa anak-anak sudah melihat komentar Bapak dan melihat nilai yang anak-anak peroleh. Jika ada nilai yang kurang bisa diperbaiki. Sekian video Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.